Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 20 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus, Roh kebenaran, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan kekabaran ini mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Pencapaian di hadapan Allah. Ayat inti terdapat dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada satu dari rasul-rasul dan nabi-nabi yang pernah dinyatakan tanpa dosa. Manusia yang telah hidup paling dekat kepada Allah. Manusia yang mau mengorbankan dirinya sendiri daripada melakukan dengan sengaja perbuatan yang salah. Manusia yang telah dihormati oleh Allah dengan terang dan kuasa ilahi telah mengakui keadaan mereka yang berdosa. Mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada daging, tidak menuntut kebenaran untuk mereka sendiri, tetapi telah percaya sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Demikianlah dengan semua orang yang memandang Kristus. Lebih dekat kita datang kepada Yesus dan lebih jelas kita melihat kesucian tabiatnya. Lebih jelas pula kita akan melihat kebobrokan dosa dan makin berkuranglah kita untuk meninggikan diri sendiri. Akan ada pencapaian yang terus-menerus akan jiwa di hadapan Allah, suatu pengakuan yang terus-menerus, sungguh-sungguh, dan menyayat hati akan dosa dan merendahkan hati di hadapannya. Pada setiap langkah maju dalam pengalaman Kristen, pertobatan kita akan mendalam. Kita akan mengetahui bahwa kecukupan kita adalah dalam Kristus saja, dan kita akan menjadikan pengakuan Rasul itu sebagai pengakuan kita sendiri. Sebab itu, aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Roma 7 ayat 18 dan Galatia 6 ayat 14. Biarlah malaikat-malaikat yang suci menulis sejarah pergumulan dan pertentangan yang suci dari umat Allah. Biarlah mereka mencatat doa dan air mata mereka. Tetapi biarlah Allah jangan dihinakan oleh pernyataan dari bibir manusia. Saya tidak berdosa, saya suci. Bibir yang disucikan tidak pernah akan mengeluarkan perkataan sombong seperti itu. Biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah, sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketajaman pikiran dan isi hati. Mereka tidak akan membanggakan hal tidak berdosa. Jika kita, kata Yohanes, tidak memisahkan dirinya dari saudara-saudaranya, berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Saudaraku dalam Tuhan, para rasul dan para nabi tidak ada yang tanpa dosa. Mereka tidak andalkan diri mereka, tapi mereka percaya sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Apakah kebenaran Kristus itu?
Adventist Home halaman 518, paragraf 1. Mereka tidak mengetahui bahwa hiburan ini benar-benar perjamuan setan, siap untuk menjaga jiwa agar tidak menerima panggilan untuk perjamuan kawin anak domba, dan mencegah mereka dari menerima jubah putih karakter yang adalah kebenaran Kristus. Jubah putih karakter Kristus adalah kebenaran Kristus. Jadi, mereka, para rasul dan nabi, tidak percaya kepada karakter diri mereka, tetapi kepada karakter Kristus. Inilah yang renungan hari ini katakan, lebih dekat kita datang kepada Kristus, lebih jelas kita lihat kesucian karakternya. Lebih jelas pula kita melihat kebobrokan dosa. Dengan ini, makin berkuranglah kita untuk meninggikan diri. Inilah pengalaman para rasul dan para nabi. Dalam buku yang lain, Nyonya White tuliskan, Steps to Jesus halaman 63, paragraf 3. Semakin dekat kita datang kepada Yesus, semakin banyak kesalahan yang akan kita lihat dalam hidup kita sendiri. Kita akan melihat kesalahan kita dengan lebih jelas ketika kita membandingkan diri kita yang berdosa dengan juru selamat yang sempurna. Ini akan menunjukkan bahwa ide-ide palsu setan kehilangan kekuatannya atas kita dan bahwa Roh Allah yang memberi hidup memimpin kita. Semakin dekat kita kepada Yesus, semakin nyata kondisi kita yang penuh dosa. Kesalahan kita semakin jelas, dan terlebih dengan kita semakin dekat dengan Yesus, itu menyatakan bahwa pengaruh setan makin lemah, dan bahwa Roh Allah yang memberi hiduplah yang memimpin kita. Bagaimana Roh Allah yang memberi hidup memimpin kita? Melalui kehadiran Roh Anaknya. Sebab Roh Kristus adalah Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Lalu, bagaimana hubungannya dengan ayat inti renungan hari ini? Roh Nubuat menyatakan dalam 1888 Materials, halaman 934, paragraf 4. Syaratnya adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Kebenaran seperti di dalam Yesus akan menuntun manusia untuk menjadikan Kristus yang pertama dan dunia yang kedua. Ini artinya kerajaan Allah yang dimaksud adalah Kristus itu sendiri dan kebenaran Kristus. Kita harus mencari Kristus terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sebab segalanya dan bahkan kuasa telah diberikan kepada Kristus. Kita lihat satu penjelasan lagi, bahwa memang kerajaan Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Medical Ministry halaman 253, paragraf pertama. Mereka menggenapi tugas yang diberikan Kristus kepada 12 dan sesudahnya kepada 70. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kristus berdiri di sisi mereka, siap menyembuhkan orang sakit, seperti ketika ia ada di dunia ini secara pribadi. Kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tapi, kerajaan Allah yang mana yang dimaksudkan? Kemenangan akhir halaman 364, paragraf pertama, menyatakan, akan tetapi bila mana juru selamat menyerahkan hidupnya, dan dengan hembusan nafasnya ia berseru, sudah selesai, barulah kegenapan rencana penebusan dipastikan. Janji keselamatan yang diberikan kepada pasangan di Taman Eden disahkan. Kerajaan kasih karunia, ini dia, yang sebelumnya ada oleh karena janji Allah, sekarang didirikan. Kerajaan kasih karunia yang Alkitab dan Roh Nubuat maksudkan, inilah kerajaan Allah yang adalah Yesus Kristus. Dan kerajaan kasih karunia ini berdiri karena kematian anak Allah. Sebab oleh kematian anak Allah, Kristus menjadi korban penebusan dan melayakkan dia menjadi imam besar di surga, yaitu pengantara kita yang adil di hadapan Bapa. Kerajaan kasih karunia disebut juga kerajaan pengantaraan Yesus. Sebab dalam kerajaan kasih karunia ini, Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Dan sebagaimana pelajaran sebelumnya, pada saat Yesus dimuliakan dan menjadi pengantara kita,
imam besar kita, Roh-Nya yang kudus dicurahkan kepada umat-Nya pada hari Pentakosta. Perhatikan bagian akhir dari renungan hari ini. Pulang ke rumah, halaman 91, paragraf 5. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal di dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Jika kita tinggal dalam Kristus, karakter kita, yaitu perasaan, pikiran, dan perbuatan kita akan selaras dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya untuk kita tinggal dalam Kristus? Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Tinggal dalam Kristus artinya menerima terus-menerus atau selalu menerima Roh Kristus yang kudus. Roh inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta sebagai tanda pendirian kerajaan kasih karunia atau kerajaan pengantaraan Kristus. Melalui kehadiran Roh Kristus inilah kasih Allah tinggal dalam hati kita, sebab Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sebab kasih Allah itu ada dalam Kristus dan melalui Kristus ada dalam kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times, 3 Maret 1868, paragraf 12, berkata, "Kasih Allah berdiam di dalam hati mereka sebagaimana tinggal di dalam hati Kristus, menuntun mereka untuk menaati hukum kudus Allah." Karakter Kristus adalah kemuliaannya, dan kemuliaan orang-orang percaya adalah representasi yang mereka berikan dari karakter Kristus. Bisa lihat? Karenanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita, maka kasih Allah tinggal dalam hati kita, sebab kasih Allah tinggal dalam Kristus. Dan tinggal dalam Kristus artinya menerima selalu Roh-Nya yang kudus dalam hati kita. Oleh Roh Kristus inilah karakter Kristus menjadi bagian kita. Dan dengan menerima karakter Kristus, kita menerima karakter Allah. Sebab karakter Kristus adalah karakter Bapanya. Itulah hukum Allah yang kudus, yang adalah salinan karakter Allah. Inilah pentingnya kita menjangkau kepada Allah. Inilah pencapaian yang harus kita miliki di hadapan Allah, yaitu kesempurnaan karakter Kristus dengan menerima tinggalnya Roh Kristus di dalam hati kita. Surat Nyonya White nomor 25, paragraf 20. Berkata, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Ingat, kebenaran Kristus adalah jubah putih karakter Kristus. Inilah yang harus kita capai di hadapan Allah. Terimalah Roh Kristus oleh iman. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami. Pencapaian yang perlu kami dapat di hadapan Bapa adalah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu boleh kami miliki hanya dengan tinggalnya Roh Kristus dalam hati kami. Sebab Kristuslah kerajaan Allah itu, dan kebenarannya adalah karakternya. Jubah putih karakter Kristus, dan itu kami miliki hanya dengan tinggalnya Roh Kristus dalam hati. Kiranya ini menjadi pemahaman bagi semua umat Allah, agar kami memiliki karakter Kristus yang melayakkan kami mewarisi kerajaan Allah. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, adalah
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.